Halo guys. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Welcome back Ala Kulapa Channel. Ingat like, comment, share, dan subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini. Hari ini aku mau share ke kalian tips mengelola keuangan. Yuk kita gas! Mengelola keuangan agar hidup tenang itu bukan soal punya uang banyak, tapi soal punya kontrol atas uang yang Anda miliki. Ketika Anda tahu uang Anda kemana dan untuk apa, kecemasan akan berkurang drastis. Berikut adalah tips dan cara mengelola keuangan agar bisa hidup tenang dengan fokus pada kedisiplinan dan rasa aman. Kunci hidup tenang mengutamakan keamanan finansial. 1. Terapkan aturan bayar diri sendiri dulu. Pay yourself first. Ini adalah prinsip paling mendasar. Begitu gajian masuk, segera sisihkan untuk tabungan dan investasi. Sebelum Anda membayar tagihan atau belanja apapun, pola pikir. Jangan menunggu sisa uang di akhir bulan untuk ditabung. Sisanya pasti tidak ada. Aksi nyata. Gunakan metode auto debit transfer otomatis ke rekening tabungan atau investasi yang terpisah tepat di hari gajian. Anda tidak akan sempat melihat dan tergoda untuk menghabiskan dana tersebut. 2. Bangun dan pertahankan dana darurat di Ultimate Peacemaker. Dana darurat adalah bantalan pengaman finansial Anda. Adanya dana ini membuat Anda tenang saat ada kejadian tak terduga sakit, PHK, kerusakan mobil atau rumah mendadak tanpa harus berutang. Kemudian, harus ada target ideal. Kumpulkan dana darurat setara 3 hingga 6 kali dari total pengeluaran bulanan. Anda bisa lebih banyak jika Anda berwirausaha. Lalu penyimpanan. Simpan di tempat yang mudah dicairkan rekening tabungan, terpisah atau reksa dana pasar uang, tetapi sulit diakses untuk belanja sehari-hari. 3. Kendalikan utang dengan bijak. Ini adalah musuh utama ketenangan. Utang yang ideal adalah utang produktif KPR atau rumah, atau utang yang bunganya rendah dan terencana. Utang konsumtif, terutama dengan bunga tinggi kartu kredit, pinjol, adalah penghancur ketenangan. Kemudian, fokus. Lunasi bunga tinggi. Prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Misalnya, utang kartu kredit atau pinjaman online. Gunakan metode seperti debt snowball atau debt avalanche. Lalu, kamu wajib batasi rasio utang. Usahakan total cicilan utang bulanan Anda tidak lebih dari 30% dari total pendapatan bulanan Anda. 4. Buat anggaran yang realistis. Metode favorit 50, 30, per 20. Anggaran membantu Anda memberi tugas pada setiap rupiah yang Anda hasilkan. Gunakan metode yang mudah diterapkan. 50% kebutuhan, sewa atau cicilan rumah, makan, transportasi, tagihan listrik atau air. Kemudian 30% keinginan seperti hiburan, nongkrong, shopping non-esensial, liburan. Lalu 20% tabungan atau investasi, dana darurat. Ini yang harus didahulukan. 5. Catat pengeluaran dengan konsisten. Kemana saja keluar uang saya bulan ini? Anda tidak perlu mencatat sampai detail kwitansi parkir. Cukup catat pengeluaran besar harian atau mingguan dan pisahkan berdasarkan kategori. Tujuannya apa? Untuk melacak kebocoran halus seperti kopi harian, jajan kecil yang jika dijumlahkan, nilainya ternyata besar. Atau gunakan aplikasi pencatat keuangan di smartphone atau spreadsheet sederhana. 6. Hindari pembelian impulsif. Tunggu 24-48 jam. Godaan belanja karena diskon atau tren itu sangat besar. Ketenangan sering hilang karena penyesalan pasca belanja. Pakai aturan tunda. Jika Anda ingin membeli barang non-esensial yang harganya cukup mahal, tunda keputusan selama 24 hingga 48 jam. Jika setelah 2 hari Anda masih menginginkannya dan barang itu masuk dalam anggaran, silahkan beli. Seringkali, keinginan itu hilang dengan sendirinya. Dengan menerapkan tips ini terutama 3 poin utama. Bayar diri sendiri, dana darurat, dan kontrol utang, Anda akan membangun fondasi finansial yang kuat. Kemudian aku akan lanjut biar kita nggak cuma tahu kerja, tapi bisa memulai investasi. Mari kita bahas cara memulai investasi dengan mudah, agar uang Anda bisa bekerja keras untuk mencapai ketenangan finansial. Investasi itu bukan cuma untuk orang kaya,
Tapi untuk siapapun yang ingin uangnya tidak tergerak inflasi, kunci ketenangan dalam investasi adalah memulai secara sederhana, konsisten, dan tidak panik. 1. Pahami prinsip utama, risiko dan imbal hasil risk versus return. Semakin tinggi potensi imbal hasil keuntungan, umumnya semakin tinggi pula risikonya. Investor yang tenang adalah investor yang mengenali profil risikonya sendiri. Konservatif toleransi, risiko rendah. Mencari keamanan aset, cocok untuk tujuan jangka pendek tahun atau dana yang tidak boleh hilang. Lalu ada moderat, toleransi risiko sedang, mencari pertumbuhan yang stabil, siap menghadapi naik turun pasar dalam jangka menengah. Kemudian ada agresif, toleransi risiko tinggi, fokus pada pertumbuhan maksimal, siap menghadapi kerugian besar, sementara demi potensi keuntungan tinggi di jangka panjang 10 tahun. Aksi nyata. Sebelum memulai, lakukan tes profil risiko yang banyak tersedia di aplikasi investasi atau bank. 2. Mulai dari yang paling aman. Reksadana pasar uang RDPU. Untuk pemula yang ingin mencicipi investasi tanpa risiko tinggi, RDPU adalah sahabat terbaik Anda. Apa itu? Kumpulan dana yang diinvestasikan pada deposito dan surat utang jangka pendek yang sangat aman. Keuntungannya, risiko sangat rendah, hampir sama dengan tabungan. Tapi, return biasanya lebih baik. Pencairan dana sangat cepat T1, T2 hari kerja, dan modal awal sangat kecil, bisa mulai dari Rp10.000. Kapan cocok? Cocok untuk menaruh dana darurat atau dana yang akan dipakai dalam 1-2 tahun ke depan. 3. Tingkatkan perlahan ke reksadana campuran atau saham. Setelah Anda nyaman dengan RDPU dan memiliki tujuan investasi jangka panjang, misalnya 5-10 tahun ke depan untuk biaya pendidikan anak atau pensiun. 1. Reksadana pendapatan tetap RDPT, berisi obligasi atau surat utang. Risikonya sedang, cocok untuk jangka menengah 3-5 tahun. 2. Reksadana saham RDS, berisi saham, risikonya tinggi, tapi potensi return juga tinggi. Wajib untuk investasi jangka panjang di atas 7-10 tahun karena butuh waktu untuk meredam fluktuasi pasar. 3. Reksadana campuran, kombinasi antara obligasi dan saham, flexible, sesuai kondisi pasar. Aksi nyata, sisihkan sebagian dari dana yang biasanya Anda tabung untuk dialihkan ke RDS atau RDPT. 4. Jangan ngebut. Lakukan secara konsisten dollar cost averaging. Ini adalah kunci ketenangan seorang investor. Daripada mencoba menebak kapan harga akan turun timing the market, lebih baik beli secara rutin. Konsepnya, beli produk investasi misalnya reksadana atau saham dengan jumlah uang yang sama setiap bulan, tanpa peduli harga sedang naik atau turun. Manfaat ketenangan, ketika harga turun, Anda sebenarnya membeli lebih banyak unit itu bagus. Ketika harga naik, unit Anda jadi bernilai lebih tinggi. Ini menghilangkan stres akibat sering melihat harga. 5. Gunakan platform resmi dan terpercaya. Pilih platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. 1. Pilihan populer, aplikasi, investasi, atau sekuritas yang sudah dikenal. Bank-bank besar untuk pembelian reksadana atau platform khusus investasi terpercaya. 2. Hindari investasi yang menjanjikan return sangat tinggi dalam waktu singkat, skema Ponzi, atau investasi bodong. Ingat, jika terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya itu tidak nyata. Tips ketenangan tambahan. Lupakan sejenak setelah Anda menyetorkan dana bulanan. Jangan sering-sering cek portofolio Anda. Investasi jangka panjang tidak akan berubah dalam sehari. Cek sebulan sekali saja. Kemudian, investasi sesuai tujuan. Definisikan tujuan Anda misalnya. RPX juta dalam 10 tahun. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan tidak panik saat pasar sedang koreksi. Gimana guys? Sudah paham lah ya dikit-dikit mengenai cara kelola uang dan investasi. Sampai jumpa di next video aku. Bye-bye.